hujan badai teman-teman. Hujannya deras banget. Waduh, badai guys. Badai lagi. Dia nanas madu itu kecil-kecil gitu loh, bentuknya nggak kayak nanas biasanya, dia kecil banget. Waduh, ini kita benar-benar disuruh lewat jalan alternatif ya. Ini jalannya sempit semua. Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Masih dari Wonder Journey volume 13 episode kedua teman-teman ya. Sekarang adalah hari kedua di road trip kita ke Jepara teman-teman ya. Ini saya masih di Hotel The Season ya, The Season Jepara. Dan saya pengen sarapan dulu teman-teman. Mau makan pagi dulu, sarapan di sana. Rencananya habis sarapan kita foto-foto nih paling di sini nih teman-teman, foto-foto di pantai. Baru habis itu kita check out ya, mungkin sekitar jam 9 atau jam 10 kita check out ke luar dari hotel menuju ke Jepara. Wah itu teman-teman, wah itu nggak kelihatan ya kalau dari sini. Itu ada kapal DLU tuh, DLU DLU apa? Ferry, itu ferry yang ke ini nih, ke Karimun Jawa tuh. Itu tuh nih, itu ferry yang ke itu tuh, Karimun Jawa tuh. Kapal feri yang Karimun Jawa, apa namanya kapalnya, si Ginjai kalau nggak salah. Wah, nanti kapan-kapan kita ngetrip ke Karimun Jawa teman-teman ya. Setelah waktu itu di Wonder Journey ke 4 kalau nggak salah ya, kita batal ke Karimun Jawa. Kali ini juga kita nggak ke Karimun Jawa karena penuh banget teman-teman. Sudah pasti penuh hotel dan suasana di sana. Oke, sekarang kita makan dulu, kita sarapan dulu. Kita lihat kayak apa makanan di Hotel The Season ini teman-teman ya. Habis itu kita foto-foto dulu. Udah gitu kita lanjut perjalanan menuju ke Purwokerto teman-teman. Yuk kita jalan-jalan. Kita sarapan dulu. Nah ini menu makanannya teman-teman. Restorannya kayak gini. Cukup komplit ya, seperti biasa aja. Sarapan ada nasi goreng, ada mie goreng, ada jus-jusan, ada omelet tuh, seperti biasa lah ya, senormalnya sarapan. Nanti kita cobain rasanya gimana ya. Nah ini teman-teman, saya makan mie goreng ya. Ini mie goreng, ada sosis, ada sambal goreng tahu apa itu tadi namanya, sama ayam bakar madu. Nah, minumnya orange juice, terus ada omelet juga nih, lagi mau ngambil omelet lagi. Oke teman-teman, kita makan dulu ya. Habis makan kita lanjut foto-foto di pantainya. Habis itu baru kita jalan menuju ke Purwokerto ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang jam 10.30 ya. Kita sudah check out dari hotel baru aja. Dan baru keluar hotel udah mau disambut sama hujan gerimis teman-teman. Ini cuacanya mendung parah ya, nggak ada matahari samsek. Bener-bener mendung nih, udah hujan malah nih gitu. Dan sekarang kita akan menuju ke Puerto Rico teman-teman ya, alias Purwokerto. Kita akan menempuh jarak kurang lebih sekitar berapa ya? 298 kilo teman-teman. Anjay, jauh juga ya. 298 kilo, dan waktu tempuh yang akan dilalui sekitar 5 jam setengah ya gitu. Jadi lumayan jauh perjalanan kita hari ini. Dan jalurnya itu akan lewat tol Trans Jawa ya teman-teman. Jadi kita akan masuk di seperti rute yang kemarin, tapi kita akan keluar di tol Pemalang. Nah, rute dari Pemalang menuju ke Puerto Rico lagi kan, Purwokerto ini adalah jadi kalau kalian nonton Wonder Journey volume 10 yang saya naik Vespa ya dari Bandung menuju ke Purbalingga,
Nah, ini rutenya sama teman-teman. Jadi dari Pemalang arah Purbalingga itu kita akan lewat rute yang sama dengan kayak waktu di Wonder Journey volume 10 yang saya naik Vespa Strada ke dari Bandung, Pemalang, terus ke Purbalingga. Yang saya ke ini ya teman-teman, ke mana tuh, Amazon Van Java itu loh. Apa itu nama tempatnya ya? Kok lupa sih, ya itulah pokoknya, nanti saya tulis di bawah, lagi nyetir jadi lupa. Gitu. Jadi kita akan apa namanya melalui jalur tol Trans Jawa ya teman-teman sekarang, dan sekarang kita akan keluar dari daerah Pantai Bandengan, dari objek wisata Bandengan. Jadi hotelnya itu, kalau kalian di Hotel The Season itu akan masuk ke komplek objek wisata Bandengan ini teman-teman ya, gitu. Dan Bandengan ini mirip banget sama Pangandaran, tapi versi lebih kecilnya, lebih kecil dan lebih sepi ya. Oke, yuk kita jalan aja menuju ke Purwokerto teman-teman, lewat jalur tol Trans Jawa. Oke teman-teman, sekarang kita masih di jalan menuju keluar kota Jepara ya teman-teman. Nah, buat kalian yang mau ke Jepara ya teman-teman, harap diperhatikan lalu lintasnya, karena orang-orang sini itu kalau nyetir itu benar-benar ini teman-teman ya, jadi pelan, jalannya tuh lebar ya teman-teman. Ini kita lewat sini karena tadi dialihkan ya lalu lintasnya, tapi dari tadi itu sebenarnya jalannya lebar ya, menuju ke Jepara tuh jalannya gede. Cuman masalahnya di sini tuh orang nyetirnya pelan dan teratur gitu loh. Jadi jarang ada adegan salip menyalip. Jadi kalau misalkan depannya pelan, diikutin gitu pelan. Nah, jadi buat kita yang apa ya, mungkin kalau kita kan nyetir luar kotaan tuh biasanya sigap ya teman-teman ya. Nah, itu tuh gemes gitu, jadinya kita mau nyalip agak susah karena biasanya kan kalau kita di luar kota itu satu persatu nyalip sampai nanti giliran kita nyalip gitu ya. Nah, kalau itu nggak, semua nungguin teman-teman, gitu. Jadi benar-benar nungguin, benar-benar kayak yang apa ya, kayak ya semua santai gitu jalannya. Somehow sebenarnya nggak masalah ya gitu. Cuman buat kita aja sih, yang kita yang dari luar kota ini kan, kita mungkin udah capek atau buru-buru atau ngejar waktu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ngerasa buset, aduh ayo dong salib dong gitu. Kayak gitu teman-teman. Cuman ya kalau kalian tipikal orang yang nyetirnya santai, nggak masalah, tungguin aja sampai ada kesempatan buat nyalip ya, karena memang jadi kayak semut gitu teman-teman, ruruntuyan gitu, jalannya tuh panjang, depannya tuh pelan gitu ya, nggak ada apa-apa, tapi orang-orang tuh pada nggak mau nyalip gitu loh, gitu ya. Tapi ya udahlah. Nah, itu cuma sekedar intermezzo aja buat kalian yang mau ke ke Jepara. Harap diperhatikan aja, mungkin kultur lalu lintasnya berbeda. Nah, itu yang hal-hal seperti itu tuh harus kita pelajari ya teman-teman, ketika kita sampai di daerah orang gitu. Karena kadang kita kayak mau nyalip tuh jadi sungkan juga teman-teman. Apakah di sini tuh nyalip itu dianggap tidak sopan kah atau gimana, kan kita nggak tahu ya teman-teman. Aduh, hujan badai teman-teman, hujannya deras banget. Ini udah agak mendingan nih. Tadi pas di belakang tuh, waduh parah banget, sampai nggak kelihatan mau jalan juga. Tapi enak ya kalau hujan-hujan gini tuh, asal nggak terlalu gede hujannya, nih segini aja, wah enak, syahdu gitu di jalannya. Tapi kalau udah gede banget, waduh repot, nggak kelihatan apa-apa kayak tadi tuh di belakang. Wow, hujan angin tadi di belakang teman-teman. Sekarang kita udah masuk Kabupaten Demak ya, udah keluar dari Jepara, udah masuk ke Kabupaten Demak, dan nanti kita akan segera menuju ke ini teman-teman ya, ke mana, jalan tol Semarang Demak lagi. Teman-teman, sekarang kita udah
Mulai masuk lagi ke jalur Pantura ya teman-teman. Nah ini dia jalur Pantura. Aduh, alhamdulillah akhirnya sampai di jalur Pantura lagi. Dan sekarang jam 11.53 ya teman-teman. Ya 12 kurang 5 lah lebih tepatnya. BBM itu sekarang menunjukkan setengah kurang sedikit tankinya teman-teman. Masih aman, paling nanti kita akan isi di ini aja ya, tol Trans Jawa aja teman-teman. Nah sekarang kita akan menuju ke jalan tol Semarang Demak ya. Waduh, banyak truk. Pantura mah biasa banyak truk pelan di sebelah kanan. Dan ini tuh jalan yang ruas ini ya teman-teman. Aduh ampun deh, hancur berantakan jalannya. Yang sebelah kiri malah lebih mulus ya, karena truk-truknya pada semuanya di kanan sih. Bentar, minggir. Bentar. Ini harus banyak zigzag nih teman-teman kalau di sini. Waduh. Gile jalanannya. Kenapa ya nggak dibenerin ya? Herman. Ini bahaya loh buat yang naik motor nih. Saya udah mengalami sendiri. Beberapa kali terkejut kena lubang di sini. Makin gede lagi hujannya guys. Nah buat teman-teman yang mobilnya belum dilengkapi auto headlight, pokoknya kalau hujan kayak gini selalu nyalakan headlight ya teman-teman, nyalain lampu utama gitu. Jangan nyalakan hazard di situasi seperti ini, tidak disarankan ya teman-teman. Nyalain aja headlight, udah kelihatan kok mobil kalian. Nah kita lihat ya teman-teman, kita sekarang masuk gerbang tol Semarang Demak. Kita lihat berapa bayarnya. Kemarin agak ini ya, lah bentar, 12 ya kemarin. Nah berarti mungkin nanti kalau yang ini di sana bayarnya teman-teman, di ujung ya kayaknya. Coba kita lihat. Ini harusnya dibikin nyambung aja ya sama tol Semarang gitu ya. Jadi nggak usah exit lagi gitu. Jadi udah jadi bagiannya jalur tol Trans Jawa gitu. Harusnya sih akan lebih mudah kalau bisa seperti itu ya teman-teman. Semarang 31 km, Jakarta 464 km. Hujan lagi, all day long hujan. Waduh, bahaya tuh, ada tiba-tiba ada bumpy.
Tar. Punten. 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 Aduh, tidak mengerti bahasa isyarat. Ampun. Nah, nanggung kan? Kiri enggak, kanan enggak. Elah, orang-orang ya. Kayaknya ya, teman-teman, harusnya ya pendidikan menyetir itu harus ini deh, harus dari sejak dini gitu ya, sejak dari sekolah gitu. Kayak kalau di Bandung itu kan ada ya teman-teman, taman lalu lintas itu tuh banyak pelajaran tentang berlalu lintas tuh bisa kita dapetin di situ. Tapi kan mungkin daerah-daerah lain tuh nggak ada ya teman-teman. Nah, harusnya apa ya, diedukasi lah gitu ya, karena dengan kita berkendara lebih tertib aja itu bisa menekan angka kecelakaan itu jauh loh gitu. Coba kalau misalkan kita bisa lebih tertib ya teman-teman di jalanan, pastikan lebih apa ya, lebih enak gitu di jalan juga gitu. Oke, sekarang kita udah exit di gerbang tol Sayung teman-teman ya. Nah, kita lihat berapa biaya tol Semarang Demak ini. Penasaran. Oh, 19.000 teman-teman. Tuh ada tulisannya. Jadi 19.000 ya. Nah, biaya tol Semarang Demak 19.000. Oke, jadi ini adalah biaya perjalanan pertama ya teman-teman, tol Semarang Demak 19.000. Belum ada keluar biaya lagi nih. Bensin belum beli, terus kita juga belum masuk ke ini ya teman-teman. Ntar ini gimana nih bentukannya? Oh, Gendong Meranggen Semarang Kota. Oke, benar lewat sini. Nah, nanti kita kalau udah masuk tol Trans Jawa, kayaknya kita bakal ngeres dulu teman-teman, mau cari makan sekaligus sholat zuhur ya, zuhur di jamak bareng sama asar. Karena kita akan menempuh perjalanan yang cukup panjang hari ini teman-teman ya, dan jalan biasanya juga agak lumayan jauh. Dari Pemalang sampai ke Purwokerto ya teman-teman, itu jalan biasa, full jalan biasa gitu. Tuh ya agak lumayan jauh jaraknya, mungkin sekitar berapa ya, waktu itu seingat saya sekitar 80 kilo deh jaraknya ya. Lumayan lah, sampai ke itu kayak Bandung sampai ke Tasik, tapi bukan kota Tasiknya, sampai ke mana ya, sampai ke Kabupaten Tasikmalaya tuh sekitar 80 kilo. Oke, kita udah di Pantura lagi teman-teman, mau masuk ke Semarang. Nanti kita akan masuk lagi di tol Trans Jawa teman-teman ya, di tol Semarang. Sekarang kita udah di jalan tol Trans Jawa nih teman-teman ya, di apa namanya, jalan tol menuju ke arah Pemalang nih. Nah, buat jarak ke Purwokerto kita masih 200 km lagi teman-teman, masih lumayan jauh. Gak apa-apa, BBM masih setengah kurang. Dari tadi Jepara sampai sini hanya berkurang sedikit teman-teman. Konsumsi BBM di MID tertera 13,1 km per liter average ya. Jadi konsumsi rata-rata masih 1:13 dari Bandung sampai sekarang ya, jadi belum di reset gitu ya. Udah salip-salipan, udah geber-geberan gitu ya, masih cukup apa namanya, masih cukup. Wah, ini 27 Trans nih, wah bus favorit gue itu, udah paling enak naik 27 Trans. Nah, ini sekarang kita di gerbang tol Kali Kangkung ya teman-teman, kita akan ngetap kartu.
baru habis itu kita masuk menuju ke jalan tol Semarang Batang. Kali Kangkung, di kalinya banyak kangkung apa ya, kangkung teh apa ya bahasa Inggrisnya, bagus dah. Ini Morning Glory ya. Iya, Morning Glory, coba deh. Kalau nggak salah Morning Glory bahasa Inggrisnya kangkung, coba searching. Bagus emang. Nih. Oke, kita ngetap di sini masih 520.000 teman-teman saldoku. Masih aman banget. Ini paling sampai Pemalang kita bayar kayaknya sih sekitar 200 kali ya. Mungkin 200 ribuan sepertinya sih. Tadi sebenarnya di belakang ada rest area teman-teman, tapi pilihan makanannya sedikit, terus rest areanya ramai banget, rest area kecil gitu, rest area lokal. Nah, kita cari rest area yang agak proper aja teman-teman. Seingat saya di daerah Batang ada kok. Pengen makan nasi Padang sepertinya enak nih, aduh. Padang juara lah, Padang lagi hujan-hujan gini. Waduh, badai guys, badai lagi. Apa nggak kelihatan? Oke. Masih belum ketemu rest area nih teman-teman. Aduh, udah lapar. Oke teman-teman, sekarang kita makan dulu nih. Wah, nasi Padang. Makan dulu Padang ini di rest area berapa ya? Lupa. Daerah ini teman-teman dekat Batang. Hujannya deras banget, jadi kita rest dulu sekalian makan. Habis makan kita sholat, habis sholat isi bensin paling ya. Nah, ini saya makan pakai cincang seperti biasa. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, sekarang udah jalan lagi dari rest area KM berapa sih tadi ya? Daerah Batang teman-teman ya. KM 380-an lah kurang lebih. Nah, jadi tadi kita makan itu habis 227.000 teman-teman, dan isi bensin 300.000 ya. Terus biaya tol itu yang pertama tadi 19.000, biaya tol Semarang Demak, sama tol ini ya teman-teman, tol dalam kota Semarang itu 5.500 gitu. Jadi total biaya udah sekitar 500 ribuan ya teman-teman, sekitar 500 ribuan kita habis di hari ini untuk BBM, untuk makan, sama untuk tol. Nah, nanti habis ini kita bayar tol lagi di Pemalang teman-teman. Nah, sekarang gantian istri dulu yang nyetir. Cuaca hujan tapi nggak terlalu deras, masih ya lumayan inilah, lumayan rintik-rintik. Pandangan juga agak terbatas, jadi kita slow aja di kecepatan 80 sampai 100 km per jam. Nah, tadi isi 300.000 kita dapat BBM di 3/4 tangki teman-teman ya. Sekarang saya pengen ini dulu, pengen apa namanya, istirahat dulu sebentar karena udah cukup lama tadi nyetir. Nanti begitu keluar tol ini, tol Pemalang, kita gantian lagi teman-teman. Lumayan sekitar 20 menit, ada 20 menit kita bisa rest dulu. Oke, kita lanjut perjalanannya yuk teman-teman. Nanti kalau udah keluar jalan tol, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, sekarang kita udah mau menuju keluar di tol Pemalang ya teman-teman. Nah, sekarang jam 3 ya teman-teman, jam 3 pas. Konsumsi BBM meningkat jadi 13,3 km per liter. Dan BBM sejak tadi ngisi juga belum turun sama sekali teman-teman ya. Tadi ngisi di daerah Batang, di rest area yang terakhir. Gitu, di jam 3 kita exit gerbang tol Pemalang. Coba kita lihat ya teman-teman, berapa bayarnya dari tol Semarang sampai ke ini, dari gerbang tol Kali Kangkung sampai ke ini berapa ya? Coba kita lihat yuk sama-sama. 157.500 teman-teman ya, 157.500. Berarti pengeluaran kita sudah 600 ribuan hari ini teman-teman ya. Untuk makan, untuk apa namanya, untuk makan, terus bensin,
sama tol ya dari Jepara sampai ke sini. Nah, habis ini udah nggak ada biaya apa-apa lagi teman-teman, karena kita akan lewat jalan Pemalang Purbalingga yang waktu Wonder Journey ke-10 ya, kita lewatin bareng-bareng waktu itu. Buat teman-teman yang belum nonton Wonder Journey volume 10, nonton ya di playlist Wonder Journey, cari aja Wonder Journey volume X, volume 10. Itu saya naik Vespa Strada. Buat kalian yang rindu dengan Vespa-Vespaku, nonton aja itu di situ. Perjalanan dari Bandung menuju Pemalang Purbalingga sampai ke Purwokerto. Ya kurang lebih rutenya hampir sama dengan yang sekarang. Cuman sekarang bedanya kita naik mobil. Oke, kita jalan lagi teman-teman. Nanti kalau ada yang seru-seru lagi, kita lanjutin lagi. Ini jalannya akan banyak naik turun bukit nih teman-teman. Yes teman-teman, sekarang udah di daerah mana nih ya? Udah lewat kota Pemalang lah intinya, tapi masih di kota Pemalangnya ya, di Kabupaten Pemalangnya, sorry. Tapi kotanya udah lewat. Ini namanya Jalan Raya Pemalang Randu Dongkal. Nah, buat kalian yang mau lewat sini, hati-hati teman-teman, jalanannya welek tenan, cok. Banyak lobang, bergelombang, bumpy. Terus ya ini sih lobangnya nih ya, banyak banget, ranjau-ranjau tiba-tiba nih. Wah, berbahaya ini, hati-hati kalau kalian mau lewat sini ya. Tetap waspada sama lobang di jalan ya teman-teman. Kalau lalu lintasnya sendiri sih relatif sepi ya. Ya waktu itu juga saya pas lewat sini juga nggak terlalu ramai emang jalannya. Unpopuler mungkin ya jalannya ya teman-teman. Kita ke Purbalingga lagi ke mana, Purwokerto, masih lumayan jauh teman-teman. Jaraknya masih 73 km lagi dari sini. Santai aja, kita jalan slow, kita ikuti flow di jalan aja teman-teman ya. Gak usah terlalu terburu-buru, gak usah terlalu rusuh. Sekarang jam 3:30 ya, 3:32. Oke ya teman-teman, ini karena penasaran dengan nanas madu ya teman-teman. Nih, dia nanas madu itu kecil-kecil gitu loh, bentuknya nggak kayak nanas biasanya, dia kecil banget. Penasaran kemarin tuh waktu Wonder Journey yang yang ke-10 itu banyak yang komen tuh, Kang cobain nanas madunya. Wah, ini kebetulan kan kemarin kan waktu naik motor saya sendiri nih, kalau sendiri tuh males banget berhenti gitu ya beli ginian. Lagian saya nggak suka nanas teman-teman. Nah kebetulan ada istri ada anak, jadi biar mereka aja yang beli. Penasaran ya, saya sih nggak akan nyobain ya, karena emang nggak suka sama buah-buahan sih sebenarnya, nggak terlalu suka buah gitu. Jadi biar mereka cobain, nanti kita coba kayak apa rasanya teman-teman. Apakah nanas madu semanis yang katanya diklaim orang-orang? Coba ya, nih dia nyobain nih.
Tuh udah dikupasin, tuh dicobain. Ntar kita tanya istri saya gimana rasanya. Nah ini by the way kalau kalian capek, di sebelah kanan ini juga ada, ini teman-teman ada rest area. Tuh ya, nanas tuh, itunya juga nanas tuh. Ya. Jadi kalau kalian lelah, kalian capek, kalian bisa mampir di rest area ini. Nah ini kita ke depan ini, di depan masih sekitar berapa menit lagi ya, mungkin sekitar 30 menit lagi kita akan sampai ke Purbalingga teman-teman. Gitu, enggak sih, nggak nyampe, paling 20 menit lah mungkin ya, sekitar 20 menitan kita akan nyampe ke Purbalingga. Gitu. Oke, kita lanjut lagi perjalanan ke Purwokerto, masih sekitar 1,5 jam lagi. Sekarang jam 4:30, mungkin kita akan sampai di sana maghrib ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tanya ya testimoninya gimana Mi, manis nggak? Manis ya. Manis. Jadi terbukti manis dan murah. Jadi seikat itu 20.000 teman-teman. Dapat berapa? 6 biji ya, 6 buah nanas yang mini itu dapat 6 buah 20.000. Wah, ya boleh nggak nyobain satu dong? Ada nggak? Jadi penasaran. Biasanya kalau nanas itu kan asam ya teman-teman ya. Biasanya. Nah ini manis nih, coba dikit aja kecil. Aduh. Coba. Gulung. Iya betul. Bukan, nggak kayak nanas yang biasa ya. Nanas biasanya kan asam, ada asamnya, terus kayak agak gatel di tenggorokan gitu ya teman-teman. Kalau ini enggak, ya benar bukan yang manis giung, manis banget enggak ya, bukan kayak manisnya rambutan kan manis banget ya. Ini manisnya masih manis standar lah ya, bukan yang terlalu manis gimana, enggak kok. Oke lah, 20.000 dapat 6, why not? Boleh dicoba kalau kalian lagi main ke daerah sini teman-teman ya, Pemalang. Sekalian hitung-hitung bantu mereka yang dagang juga teman-teman, lumayan tuh, UMKM ya, lumayan buat mereka jualan. Sekarang jam 5 teman-teman ya, kita sudah sampai di Purbalingga. Dan ini adalah jalan menuju ke Purwokerto ya, jalan alternatif. Nah, by the way teman-teman, kalau kalian main ke daerah Purbalingga pasti bakal banyak ketemu sama anak-anak user diesel ya teman-teman, atau user cumi darat. Karena emang banyak orang yang nge-custom knalpot itu langsung ke sini teman-teman. Gitu. Nah, saya sempat dapat info ya teman-teman dari seorang teman yang juga main diesel. Jadi ternyata di sini tuh kan maksudnya banyak ya tempat kita buat bikin knalpot tuh banyak di sini. Nah jadi banyak orang yang akhirnya mereka nge-custom sendiri teman-teman gitu, nge-custom sendiri, dan biayanya jauh lebih murah gitu, dan bisa sesuai dengan keinginan kita. Jadi kayak misalkan kita request misalkan pipanya berapa inci, bahannya apa, terus ketebalan pipanya berapa gitu ya, terus lekukannya gitu ya berapa derajat, terus konfigurasi headernya misalkan mau 41, 421, terus ya lekukannya gitu, itu tuh sebenarnya semua bisa di custom dan harganya juga sangat murah teman-teman ya. Makanya banyak yang akhirnya ngebela-belain ke sini. Jadi kalau dibandingin kita beli yang udah jadi ya, yang branded misalkan brand Jepang gitu ya, atau Thailand, itu kan biasanya harganya satu lebih mahal, dan yang kedua belum tentu kompatibel dengan mobil kita yang speknya udah kita sesuaikan sendiri gitu. Nah kalau di sini tuh mungkin bisa lebih customable gitu ya teman-teman. Jadi ya nggak heran ada beberapa user diesel yang memang mereka bikin knalpotnya tuh di sini
Gitu guys, ya kita harus bangga lah sama produk-produk lokal ya. Kita harus support juga produk lokal. Ya gimana pun ini adalah salah satu kabupaten yang menggerakkan ekonomi di Jawa Tengah, teman-teman. Purbalingga ini. Gitu. Kalau saya nggak salah ya di daerah sini deh. Yang kalau kalian nonton di Wonder Journey yang ke-10 teman-teman, saya datengin tuh gang yang apa namanya, tempat-tempat bikin knalpotnya. Nah, mungkin di daerah sini ya, nggak tahu daerah sini, nggak tahu di mana, saya juga lupa ingat soalnya. Waduh, ini kita benar-benar disuruh lewat jalan alternatif ya. Ini jalannya sempit semua, luar biasa emang Google Maps. Tapi ya nggak apa-apa sih, biar nggak macet juga mungkin ya. Kita full lewat jalan desa nih teman-teman. Kalau naik motor sih asik ya. Kalau naik mobil ada rasa deg-degannya juga, takut jalannya sempit gitu ya, sempit banget. Kita udah sampai di kota Purwokerto nih teman-teman. Sekarang jam 5.42 ya, atau jam 6 kurang seperempat. Nah, kita pengen makan dulu nih, jadi biar sekali beres ya. Kita pengen jalan-jalan dulu di kota, terus makan, terus kunaon eta. Terus apa namanya, mau beli oleh-oleh nggak sekalian? Jadi biar besok ya. Jadi nanti biar nyampe hotel udah tinggal share gitu teman-teman. Oke, kita jalan-jalan yuk teman-teman lagi di Purwokerto. Mudah-mudahan kalian tidak bosan ya dengan kota ini. Karena jujur saya sih nggak bosan. Nah, ini adalah pertama kalinya saya ajak keluarga saya ke kota favorit saya teman-teman. Yuk kita jalan-jalan di Purwokerto. Oke teman-teman, sekarang kita makan dulu yuk, makan soto Sokaraja nih teman-teman. Seperti biasa di Raja Soto Lama Haji Suradi. Nah ini saya yang babat iso, istri yang skengkel urat teman-teman. Seperti biasa ya, kalau mau makan soto Sokaraja kita kasih dulu ini ya teman-teman, si bumbu kacangnya. Coba gimana nih first impression, cobain dulu dong. Coba gimana? Gimana, enak? Agak manis ya? Hah? Agak manis. Agak manis? Masa sih? Pakai ini nih enak. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di hotelnya ya teman-teman nih. Coba lihat view-nya dong. Nih view kemana nih? Kita lihat kamarnya dulu teman-teman yuk. Nih kamar mandinya kayak begini. Coba kita lihat. Nah ya cukup lah. Nah terus untuk kamarnya begini. Ini harganya berapa ya Mi? 500 pas? 550 ribuan. Seperti ini. Sama breakfast ya, lumayan lah. Coba kita lihat view di balik jendela. Wow, wah. Tuh, ada pemandangan ini ya teman-teman, kota
Puerto Rico dari atas. Oke, paling segitu dulu teman-teman buat hari kedua ini ya. Hari kedua cukup sampai di sini. Saya pengen istirahat dulu. Besok kita rencananya check out pasti agak siang teman-teman ya, karena ya kita emang merencanakan sampai Bandung itu malam ya, malam sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Pengennya sih main dulu ke Baturaden kalau nggak rame ya, kalau nggak terlalu rame pengen main ke Baturaden, tapi kalau mungkin terlalu penuh ya we'll see lah, lihat nanti aja gitu. Jadi mungkin besok jam-jam 11-an lah kita baru check out ke arah Baturaden. Dari Baturaden kita langsung pulang ke arah Bandung teman-teman. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nemenin kita perjalanan di hari kedua ini. Jepara menuju ke Purwokerto kurang lebih sekitar 230 km perjalanan kita, hampir sama kayak Purwokerto Bandung teman-teman ya. Waktu tempuhnya juga nggak beda jauh. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode berikutnya teman-teman ya, episode ketiga perjalanan menuju balik lagi ke Bandung. Sampai segitu dulu videonya, sampai ketemu di episode berikutnya teman-teman. Bilang apa? Like, comment, subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.